Kalau saya masih awam, saya masih pemula, langkah pertamanya gimana kalau mau punya bisnis, dan semua pertanyaan yang berkisar di antara kepemulaan, keawaman. Nah, saya akan coba jawab di video ini, makanya nontonnya harus sampai habis. Kenapa? Karena gini, saya udah sering banget share di YouTube channel ini berkali-kali, mungkin udah lebih dari 10 video ya, yang dimana saya ngejelasin gimana caranya kamu mulai dari awal. Kamu mulai dari awal, dari nol, kamu masih pemula, ini bisnis pertamamu, gimana caranya? Saya udah sering banget cerita, tapi mungkin masih masih berada dalam zona nyaman bahwa Anda adalah seorang pemula. Jadi masih melabelkan diri pemula sehingga masih berada dalam zona bingungnya itu, yang sebenarnya nggak bingung, mestinya nggak bingung kalau bener-bener mau take action. Tapi kalau kebanyakan dengar teori, kebanyakan dengar cerita orang, apalagi dengar dari banyak orang gitu ya, semua orang yang sukses mereka punya ceritanya sendiri, punya historinya sendiri bagaimana mereka mulai dari nol. Ketika saya misalnya ngobrol sama satu orang mentor, dan dia cerita gimana dia mulai, dia akan cerita, oh dulu saya mulainya begini, lalu kemudian saya melakukan ini, saya ketemu dengan si ini, dan kemudian saya sukses. Orang kedua yang saya tanya, polanya sebenarnya sama, tapi detailnya berbeda. Nah, pemula-pemula ini, kalau anda ini gitu ya, yang masih bingung mulai dari mana, ketika mendengar dari 10 orang, dan 10 orang ini memiliki 10 cerita yang berbeda, di sanalah akan timbul kebingungan, karena akhirnya akan bingung, saya harus mulai dari mana. Nah, makanya dalam video kali ini saya mau coba sedikit rubah approach-nya. Saya mau coba sedikit rubah perspektifnya, supaya di akhir video kamu akan tahu kamu harus mulainya dari mana, kamu harus mulainya bagaimana. Jadi nggak peduli apapun story-nya, nggak peduli apapun detail-detailnya, di video ini saya akan mulai dari akhir. Dan jadi step terakhirnya apa, lalu sebelumnya ngapain, hingga akhirnya awalnya itu Anda harus ngapain. Sesimpel itu. Saya akan coba ubah ceritanya mulai dari akhir hingga ke awal, sehingga kamu akan ngerti nih. Nah, biasanya juga banyak orang yang akhirnya bingung, kenapa? Karena nonton video, denger cerita itu suka setengah-setengah. Misalnya ada orang cerita 10 menit, baru menit kedua udah skip videonya. Akhirnya apa? Akhirnya karena nggak denger ceritanya sampai akhirnya bingung. Nah, di video ini saya akan cerita dari step akhir sampai step awalnya bagaimana, sehingga kamu akan tahu, oh mappingnya seperti ini, step-stepnya begini. Kalau kamu belum sampai di step kedua, masih di step pertama, kamu tahu abis itu kamu harus ngapain. Kalau kamu di step pertama aja belum, maka yang kamu harus take action kan adalah step pertamanya. Lakukan step pertama, karena itu adalah jalan pintas, jalan emas menuju step kedua adalah jalan emas menuju step ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi dalam video ini saya akan share gimana caranya kamu bisa punya bisnismu sendiri yang bisa berjalan secara autopilot, secara otomatis, kan itu akhirnya kan goalnya, maunya kan. Gimana caranya, dan ini adalah bisnis yang mudah, yang siapapun bisa, yang penting mau ngelakuin. Itu aja. Saya akan share gimana caranya. Step terakhirnya itu adalah bagaimana caranya kamu mengautopilotkan bisnisnya, mengotomatisasikan bisnisnya sehingga berjalan secara autopilot, dan ini adalah sifatnya scale up. Oke, itu step terakhirnya. Scale up-nya pakai apa? Pakai iklan, pakai ads. Pakai iklan. Jadi kalau sekarang kamu mikir gini, saya mau mulai bisnis, saya nge-ads-nya bagaimana? Sabar dulu, ads itu adalah step terakhir. Karena iklan itu adalah ketika kamu udah menemukan winning campaign-nya, udah menemukan winning promotion-nya, konten seperti apa yang bagus convert-nya, itu yang diiklanin, itu terakhir. Sebelum kamu pasang iklan, pastikan kamu udah ketemu dulu nih winning kontennya seperti apa. Winning kontennya bagaimana? Konten-konten seperti apa yang convertnya bagus, yang mendatangkan customernya banyak.
Kau bikin 10 konten. Ternyata dari 10 konten itu 8 konten tidak ada penjualannya. Konten ke-9 ternyata ada penjualannya 5 biji. Konten ke-10 penjualannya 20 biji. Nah, konten ke-10 yang kamu adsin. Jangan pernah nge-ads untuk konten-konten yang tidak ada penjualannya. Rugi, sayang, boncos jadinya. Oke? Kamu harus punya winning konten. Supaya kamu bisa punya winning konten, kamu harus ngapain? Kamu harus bikin konten. Belajar caranya konten marketing. Belajar konten marketing. Supaya kamu bisa buat konten yang bagus, bagaimana caranya? Belajar yang namanya video marketing. Oke? Kamu belajar video marketing, kamu bikin video. Nah, video tentu saja nanti harus ada harus ada captionnya, harus ada hashtagnya. Dari sana kamu belajar tentang konten marketing. Bagaimana cara merancang sebuah konten. Sebelum belajar konten, belajar dulu gimana caranya bikin video yang menjual. Oke? Apa yang kamu videoin? Kamu harus cari dulu barangnya mau apa nih yang dijual. Jadi ini saya sederhanakan banget. Cari produk yang winning. Produk yang winning tuh bagaimana? Kamu carilah produk-produk yang, misalnya nih kalau kita bicara affiliate marketing ya. Kalau kita bicara affiliate marketing, carilah produk-produk yang komisinya bagus. Tentu saja, karena nanti di ujungnya akan nge-ads kan. Kalau ternyata komisinya tipis, misalnya satu penjualan komisinya cuma 5.000 perak, mana bisa di ads? Nggak bisa lah. Itu kedikitan budgetnya. Oke, carilah produk-produk yang misalnya komisinya 50.000 gitu kan, 50.000 sehingga kamu bisa punya nih budget buat ads untuk nantinya bisa diotomatisasikan. Nah, jadi kayak gitu ya. Lalu kemudian carilah produk-produk yang memang menjual. Menjual tuh artinya ya kamu udah lihat lah, oh ada penjualannya, misalnya udah ada 1.000 penjualan seperti itu. Ketika kamu menjual produk-produk yang memang sudah ada penjualannya, itu lebih enak, lebih proven seperti itu. Nah, untuk bisa menjadi seorang affiliate yang baik, yang hebat, gimana? Ya belajarlah. Ini sebelumnya lagi ya, belajar tentang affiliate marketing. Kamu belajar affiliate marketing, kamu belajar social media marketing, kamu belajar video marketing, lalu kemudian belajar ads marketing. Di sanalah bisnismu akan meledak. Jadi kamu udah belajar affiliate marketing, kamu ketemu produknya, kamu buat videonya, kamu udah buat videonya, kamu buat kontennya, dikemas dalam satu konten yang menarik. Dari konten terjadi penjualan yang bagus, yang penjualannya banyak, itu yang kamu scale up pakai ads. Sehingga ketika terjadi ads, ketika kamu udah pasang ads, apa yang terjadi? Kamu nggak usah terlalu banyak lagi bikin konten, biar si ads itu yang bekerja. Bayangin, kamu bikin video, kamu posting, videonya yang bekerja untukmu. Video yang bekerja untukmu bisa mendatangkan penjualan yang banyak, itu kamu gempur pakai ads. Ads-nya yang bekerja. Kamu ngapain? Ongki saja, ongkang kaki. Nah, jadi untuk mendapatkan semua itu gimana caranya? First step-nya apa ya? Kamu harus pelajari dulu gimana cara melakukannya. Cara belajarnya gimana? Ya kamu bisa belilah buku misalnya 69 strategi marketing dan branding. Di buku itu semuanya udah lengkap. Dari affiliate marketing, video marketing, content marketing, ads marketing, social media marketing, semuanya udah lengkap, semuanya ada. Ada 69 jurus. Kamu nggak usah kuasai semuanya, capek dan nggak kepake juga, mungkin nggak sesuai dengan kondisimu sekarang. Pelajari aja 1, 2, atau 3 jurus, tapi yang bener-bener relate. Misalnya affiliate marketing, tentang content marketing, tentang ads marketing atau social media marketing. Itu aja yang kamu pelajari, hidupmu pasti akan berubah. Kalau kamu mau beli bukunya, nanti ada di bawah, ada linknya. Ada linknya di bawah, akan saya isi. Kamu tinggal beli, itulah first stepmu. Langkah pertamanya adalah beli bukunya. Praktekin. Buku itu sendiri, itu bisa kamu affiliate-kan di TikTok Shop. Kamu bisa lihat di TikTok Shop udah terjual lebih dari 1.000 pieces. Lebih dari 1.000 eksemplar. Artinya apa? Bukunya proven bisa terjual. Orang beli bukunya. Kamu daftar jadi affiliate marketingnya di TikTok Shop, komisinya 60%. Artinya apa? Kalau harga bukunya 100.000, komisimu 60.000, kamu akan punya budget untuk bikin iklan, untuk nge-ads. Ketika kamu udah punya budget buat nge-ads, bisnismu autopilot. Kenapa autopilot? Karena iklannya yang jualan, kontenmu membuat orang mau beli, lalu kemudian
tim saya yang akan ngurus orderannya, dari handlingnya, packagingnya, sampai shippingnya, semuanya tim saya yang ngurusin. Kamu sebagai business ownernya tinggal ongkang-ongkang kaki aja kalau semuanya udah berjalan. First stepnya, kamu beli bukunya dulu, kamu pelajari, lalu kemudian kamu praktekin isi bukunya. Oke? Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi tentang first stepnya dari mana, first stepnya dari mana. First stepnya beli bukunya dulu. Nanti linknya ada di bawah, silakan kamu beli. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi.